ketika kita hidup di muka bumi ini. Jadi Musa itu merupakan seorang gambaran bagi kita bagaimana orang beriman. Dia cuma dari jauh loh melihat imannya itu bekerja dan sampai dia mati. Dia nggak bertemu dengan Yesus. Kita loh yang bertemu dengan Yesus. Tapi dia tetap percaya sampai dia mati. Keren banget loh. Itu pahlawan-pahlawan iman. Kita yang sekarang sudah mengalami, lihat Kristus, mengalami Kristus. Masa kita mau milih lagi hal yang tidak lebih baik daripada itu? Tidak ada yang lebih baik daripada kita mengikut Kristus. Ayo, masalah kalian apa sih? Ibrani pasal 12 bilang apa kalau kalian lihat di ayat yang pertama mulai. Itu ya, saksi-saksi itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Gitu ya. Siapa itu saksi itu? Pahlawan-pahlawan iman. Siapa itu pahlawan iman? Diawali dengan pasal 11. Apa itu? Di situ kan saksi-saksi iman semua yang dituliskan. Ya. Didaftarkan. Aduh. Mereka percaya loh kepada Tuhan. Mereka aja percaya walaupun mereka tidak melihat. Makanya iman itu apa? Bukti dari, dasar dari segala sesuatu yang, dan bukti dari yang tidak kita lihat. Itu, coba, itu iman. Keren banget, ya. Maka kalau kita lihat sebenarnya surat Ibrani itu bagaimana kita meletakkan iman kita kepada Kristus. Yang dulu nggak pernah lihat Kristus, nggak pernah dengar tentang Kristus aja percaya kok. Hebat banget loh itu. Ya, kita loh yang sudah dengar nggak percaya. Itu juga hebat itu. Udah dengar tapi nggak percaya. Itu surat Ibrani. Kita punya banyak saksi di sekitar kita. Makanya ketika kita dalam pergumulan, ibu selalu bilang kan, kita mengikut Tuhan, punya pergumulan, porsinya pas untuk kita. Kalau kamu dalam pergumulan, kamu ingat aja mama papamu yang menggembalakan bagi kamu anak-anak gembala. Bagaimana mereka berproses dengan Tuhan. Itu aja sebenarnya cukup untuk membuat kita kuat. Bapak mamaku aja mengalami hal itu kok. Ya. Kalau kita melihat di surat Ibrani, bahkan di surat-surat Paulus yang lain, ya. Surat Paulus maksudnya, bukan surat Paulus yang lain. Karena ini bukan termasuk surat Paulus. Paulus banyak menganalogikan kita itu sebagai orang yang sedang bertanding. Ya, ada di lintasan lari. Iya enggak? Kita ada di lintasan lari. Kalau kita ada di lintasan lari itu kita sedang berjalan ke garis akhir, berlari ke garis akhir. Kita punya pergumulan yang membuat kita tuh seakan-akan pengen berhenti berlari. Ingat aja. Abraham sudah lewat duluan. Ya, siapa lagi yang udah lewat duluan? Ishak, Yakub udah lewat duluan di jalan kita. Daud, Musa, semua udah lewat duluan. Paulus sudah lewat duluan. Ya, Petrus, semua rasul-rasul sudah lewat duluan. Artinya apa? Tidak ada orang yang mengatakan dia Kristen, dia pengikut Kristus yang tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Ya, kalau kita nggak mengalami pergumulan mah, ya mungkin karena kita selalu punya stigma kita ini anak raja kan. Anak raja kan biasanya dilayani toh. Makanya kita melihat Alkitab itu harus betul-betul komprehensif. Jangan punya ayat mas. Ayat mas kita yang mana? Keseluruhan Alkitab. Itu aja. Supaya apa? Waktu kita dalam pergumulan kita tahu ayat apa yang memberikan kita kekuatan. Waktu kita dalam penderitaan, waktu kita sedang gembira, emang orang Kristen gak boleh happy? Happy lah. Tapi apa kata pengkhotbah, kita pengkhotbah, tidak ada kenikmatan di luar Tuhan. Kamu makan, kamu minum, kamu bisa mendapatkan kenikmatan. Semua di dalam Tuhan. Semua di dalam Tuhan. Ya. Gak ada kenikmatan di luar Tuhan. Ya, makan, minum, apalagi kalau makan sendiri, gak nikmat lu. Mesti bagi-bagi. Jangan lupa ya itu botol-botol begitu tuh diangkat semuanya ya, sampah-sampah dibawa kursi. Oke, itu surat Ibrani. Ya, oke. Adakah yang mau mengomentari surat Ibrani? Ayo, Pak Roy mau membuka. Aquila, ayo silakan. Ayo. GBI ada di mana itu di pengajaran dasar? Di tata gereja ada?
Di mana? GBI mengakui Ibrani ditulis oleh Paulus. Di mana itu? Emang BPH pernah mengeluarkan? Oke, apakah itu menurunkan wibawa kita sebagai seorang teolog ketika kita menjawab kita nggak tahu? Bapak gereja aja bilang cuma Tuhan yang tahu. Tapi kita itu mengatakan begitu ketika kita sudah belajar. Ya, nggak belajar semua nggak tahu, ditanya orang nggak tahu. Ya, oh cuma Tuhan yang tahu. Tapi kita harus memberikan satu alasan kenapa kita mengatakan itu. Ayo kalau kita kembali ke perjanjian lama. Ayo, kitab mana kira-kira yang jelas siapa penulisnya? Siapa? Ya. Tapi apakah karena tidak jelas lalu kita tidak terima? Itu pertama. Yang kedua, karena tidak jelas lalu kita tidak belajar? Ayo, kitab mana yang jelas di perjanjian lama? Yang jelas pun ternyata juga diperdebatkan dari Salomo. Ya. Coba dari Salomo. Ya, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung. Ya, dari Salomo, tulisnya begitu. Tapi ternyata kata dari itu pun dipertanyakan. Kata dari itu bisa untuk Salomo. Ya. Lalu apakah dengan demikian lalu kemudian kita menganulir semua kitab-kitab dalam Alkitab? Ibu pernah katakan kepada kalian waktu kita belajar dunia perjanjian baru khususnya sastra. Di perjanjian lama itu, ya, karya sastra itu milik bersama. Masih ingat apokrifa? Orang bisa meletakkan nama siapapun di situ, tapi jemaat itu bisa membaca. Jemaat itu bisa lihat ini ada tanda-tandanya Paulus enggak di situ? Ada tanda-tandanya Petrus punya teologi enggak di situ? Ada tanda-tanda Yohanes punya teologi enggak di situ? Gitu, ya. Tapi setidaknya kita itu beranjak dari penelitian demi penelitian yang ditemukan. Jadi kalau misalnya orang tanya, surat Ibrani ini siapa yang tulis? Yang enggak tahu. Tapi menurut penelitian, gitu. Ya. Ada yang mengkaitkannya dengan siapa? Dengan Paulus. Karena apa? Karena strukturnya memang bukan struktur surat, tetapi ada tanda-tanda jejak Paulus di dalam. Bukan hanya karena penyebutan Timotius di situ. Tetapi ada ide-ide di situ yang kelihatannya kok mirip dengan ide yang disampaikan Paulus. Khususnya apa? Penekanannya terhadap ini. Ya, Judaizer ini. Bagaimana menguatkan jemaat Tuhan pada waktu itu supaya mereka tidak kembali ke agama mereka yang lama. Makanya keunggulan Kristus itu betul-betul menjadi satu poin penting dalam surat Ibrani. Ya paling kita gitu. Ada lagi Apolos juga. Ya, diperkirakan sebagai kandidat yang menuliskan surat ini. Kenapa Apolos? Karena dia adalah seorang anak muda ya yang berasal dari Alexandria. Kemungkinan dia itu belajar betul, entahlah rabi siapa yang menjadi mentornya. Mungkin dia keluaran universitas dari Alexandria. Dia adalah seorang yang sangat cerdas. Dia mengerti betul perjanjian lama. Gitu ya. Jadi kita bisa memberikan beberapa pendapat yang ada. Oke, kalau kemudian ditanya, kalau menurut kamu siapa penulisnya? Jawab apa, Ben? Paulus. Salah nggak kalau bilang begitu? Enggak salah juga, karena kita semua punya pemahaman berbeda gitu loh tentang itu. Tapi harus jelas pemahamannya. Kenapa tidak ada satupun yang berani meletakkan itu disamakan dengan tulisan Paulus sampai sekarang? Makanya surat Ibrani itu independen, berdiri sendiri.
Surat Paulus itu tidak pernah disebut 14, lalu disebutnya 13. Kenapa? Karena surat Ibrani ini tanda tanya. Siapa yang menulis? Ya. Jangan-jangan ini juga kumpulan tulisan dari beberapa orang? Jangan-jangan. Karena apa? Karena ini kan kompilasi khotbah. Tapi walaupun ini kompilasi khotbah, kita bisa melihat di sana. Waduh, ini betul-betul kuat sekali. Coba kamu buka surat Ibrani. Ya, coba lihat betapa banyaknya kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama yang dimunculkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di paling bawah. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya pujian yang paling indah bisa kita temukan di surat Ibrani. Karena banyak kutipan dari kitab Mazmur di situ. Artinya apa? Artinya jangan-jangan ini adalah seorang penyanyi loh. Kok dia bisa tertarik dengan kitab Mazmur? Kalau bisa dikatakan penyanyi, Paulus kira-kira masuk nggak di situ? Siapa penyanyinya? Lukas. Bener enggak? Lukas justru karena kita lihat di Injil Lukas, Lukas itu seneng banget dengan pujian. Ya, dia ceritakan di sana pujiannya Sakaria, pujian Maria. Memang dia tuh seorang seniman, itu Lukas. Paulus, walaupun kita bisa mengatakan semua orang Yahudi itu rata-rata bisa nyanyi. Yesus juga senang menyanyi kok. Keren banget. Kamu suka nyanyi nggak? Hah? Doa pagi. Ya. Orang Yahudi semua kan ekspresinya lewat pujian, ya, lewat mazmur, mismor, pujian. Makanya mereka punya pujian ejekan. Mau mengalahkan musuh di medan perang aja mereka pakai lagu loh. Gitu. Oh iya, kan kalian udah belajar di PL kemarin. Ya, oke. Jadi kalau dilihat di sini surat Ibrani, aduh ini orang nih penyanyi nih. Seneng banget nyanyi. Coba kamu lihat nih, puisi semua di dalam itu, nyanyian itu. Apa bedanya prosa dengan puisi? Coba lihat. Kalau kalian bisa coba buka Ibrani. Pokoknya kalau ada kalimat yang menjorok ke dalam gitu loh, ya. Coba ditulis dalam bentuk bait, itu pasti nyanyian itu. Itu pasti mismor itu. Ya. Berarti si penulis surat Ibrani ini memang senang banget nyanyi. Coba lihat, pasal 1 ada enggak? Ada? Hah? 5 dan seterusnya kan? Coba lihat kan. Pasal 2 ada enggak kira-kira? Ada. Tuh di bawahnya aja penuh dengan kutipan-kutipan dari kitab Mazmur. Keren. Kitab Yesaya juga. Pasal 3 ada enggak? Ada. Pasal 4 ada enggak? Pasal 4? Ada. Ya. Seperti dikatakan Dinas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Ini bentuk puisi nih. Terus apalagi? Pasal 5 ada enggak? Ada. Iya, pasal 6 enggak ada. Pasal 7? Pasal 7 ada? Ada. Pasal 8? Ada. Coba 9, 10 ada dan seterusnya. Coba keren banget kan? Betapa luar biasanya ini seniman ini yang tulis surat Ibrani ini. Kalian bisa bayangkan begini, ada satu teologi yang sangat berat untuk bisa disampaikan kepada orang, tapi dia pakai lagu. Keren kan? Makanya lagumu teologimu. Ya, ayo, kamu punya lagu apa? Di saat badai melulu. Nah. Ayo, siapa di sini yang suka ciptakan lagu? Ayo bikin lagu dong, Nak. Ayo bikin lagu dong. Lagu itu teologi kita loh, ya. Sekarang aja lagu-lagu siapa ya? Kayak apa tuh? Kunto Aji, terus Payung apa? Oh, Payung Teduh ya. Yura, terus siapa lagi? Tulus. Kita dengerin lagu-lagu itu untuk apa? Untuk healing, bener nggak? Kayaknya itu yang,
aduh bisa memberikan kedamaian. Ayo kenapa kalian nggak bikin sesuatu yang betul-betul itu based on Bible? Hah? Kan mental yang sehat karena roh kita sehat. Coba lihat, kalau lihat di perjanjian baru selalu mulainya bukan tubuh jiwa roh. Kita yang bikin begitu. Alkitab selalu bilang mulainya selalu dari roh. Roh, jiwa, tubuh. Karena kalau roh kita sehat, itu akan mempengaruhi mentalmu. Kenapa kamu malas-malas belajar? Jangan-jangan kamu punya hubungan dengan Tuhan juga nggak benar? Semua terkait loh. Semua mulai dari spirit, ngerti nggak? Kalau di sekolah kita belajar mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat ya. Semua mulainya dari jiwa. Kalau kita belajarnya semuanya mulainya dari roh. Roh itu yang akan mempengaruhi kamu punya mental. Berkehendakmu, perasaanmu, pikiranmu, semua mulai dari spiritual. Spiritualitasmu menunjukkan langkahmu. Kamu bangun pagi-pagi, kamu sudah terhubung dengan Tuhan, gak mungkin kamu malas. Percayalah. Hah? Percayalah. Biston lu tidur, iya kan? Makanya antusias itu kan, ya kalian suka dengar kan, antusias kan itu enteos kan. Antusias itu orang yang antusias, orang yang semangat, enteos. Cuman ada in God, nggak ada antusias di luar Tuhan. Ya kecuali kalau punya motivasi, kayak ibu pernah cerita dulu ada yang orang yang ibu-ibu yang suka mijit di rumah tuh, ibu-ibunya udah tua, ya. Tapi dia tuh bisa kerja 16 jam satu hari. Bisa mijit belasan orang sampai nginep-nginep. Ibu nanya dong, Bu, apa ibu nggak capek? Enggak, Bu. Terus apa yang membuat ibu semangat kerja? Karena aku banyak utang, Bu. Jadi dia berusaha punya utang banyak supaya bangun pagi. Dia selalu berpikir kalau gua nggak kerja gimana gua bayar utang. Jadi dia berutang dulu baru kerja. Itu mah nggak ada dalam konteks teologinya orang Kristen. Kenapa kamu kerja? Karena Allahmu kerja. Ya, karena Allahmu pekerja maka kamu juga harus punya etos kerja yang benar. Makanya tidak ada orang pensiun dalam kekristenan. Kamu harus terlalu terlibat dalam proyek ilahi. Itu aja. Mungkin proyeknya beda waktu kamu masih muda, tua gitu ya. Sekarang kamu masih muda, aduh ya ibu gregetan kalau kalian itu semester liburan ada di asrama tidur-tiduran. Modom terus ya. Ayo berjuang, ayo ke daerah, ayo ya, mumpung masih kuat. Kerja, benar kerja. Kerja. Benar dah, itu akan membuat kamu punya iramanya yang memang irama hidupnya begitu. Mau ada orang, tidak ada orang, kamu tetap akan kerja. Ada orang, tidak ada orang, kamu punya iramanya ya begitu. Kenapa? Ya kamu punya Tuhan pekerja kok. Tidak usah dapat dari manusia bilang thank you. Itu melatih kamu gitu, iramamu itu. Gitu. Ya, kerja yang betul kata Opaho. Ya, gimana mau betul kerjanya? Kerja aja enggak? Apanya yang betul? Oke, ini dari mana ke mana kita ngomong. Ya mumpung ibu ingat gitu ya. Jadi yuk kalian punya potensi, yuk dikembangkan. Mumpung kalian aduh ini usia-usia produktif. Revi kamu tidur satu hari berapa jam? Nah, Rev? 3 jam. Bu, kamu kalau online off cam. Di mana kau? Hah? Sampai pagi kerjanya. Tapi kamu ada di sini, dia kagak ada. Enggak, pokoknya semester depan enggak ada itu, begitu-begitu. Kau mau kuliah yang benar. Revi, ibu lagi ngomong sama kamu tapi ibu juga lagi nendang Grey. Biar bolanya nyodok kemana-mana. Oke, yuk lanjut.
Ya, itu surat Ibrani. Ada yang mau didiskusikan surat Ibrani? Weh, hari ini siapa yang jadi donatur kopi kalian? Good day, kopi sendiri. Ya, ya. Ada pendapat Yesus kan sebagai perantara, jadi hukum Taurat itu tidak berlaku. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 18 memang hukum yang dikeluarkan dulu dibatalkan kalau Yesus itu tidak mempunyai kebenaran, karena itu tidak berlaku. Saya nggak ngerti ya, zaman sekarang kan ada yang namanya ajaran first grace. Jadi semua itu kasih karunia, kalau perlu doa, boleh seperti kamu Yesus. Ini kan ajaran sepertinya wah oke lah, karena ini yang paling berkembang sampai saya punya perjalanan juga akhirnya terkait dengan aplikasi saja. Jadi umat itu tidak boleh berdoa, tidak boleh menginjil, karena udah kerja sama dia buat apa kita? Itu buat apa lagi gitu hukum Taurat? Oh ada susah sama Yesus. Ada satu sisi kan di Yesus sendiri ngomong kan, kalau dia sudah makhluk kan hukum Taurat dan Yesus itu tidak dua-dua itu kaitan. Aku bukan meniadakan, tapi aku menggenapi. Artinya hukum itu tidak dibatalkan kan. Nah ini coba menurut itu pandangan ini kan akhirnya dia saya ngerti ya bisa ini sangat kuat. Ya, Joseph Prince. Oke. Hyper grace. Yang pasti GBI menolak. Nah, kalau itu Ibu tahu Aquila. Kalau Ibrani ditulis oleh Paulus GBI itu yang Ya oke, jadi gitu. Jadi itu ditolak oleh GBI. Jadi sebenarnya gini, oke Ibu ndak ke hyper grace dulu. Tapi Paulus pun disalah mengerti. Jadi Paulus itu dianggap pada waktu itu sebagai liberation itu kalian tahu nggak di Korintus itu kan ada memihak kepada Apolos, terus kemudian siapa lagi? Paulus, Kefas, terus kepada Kristus, ya. Ya dianggap Apolos ini dari, kalau ini kan dari kelompok apostolos kan, kerasulan gitu. Kalau ini dianggap ini liberation ya. Jadi dianggap bahwa Paulus itu membawa satu pembebasan. Waduh, happy loh mereka, dari tadinya mereka itu terbelenggu oleh hukum Taurat. Sekarang Paulus berbicara tentang kasih karunia. Tapi disalah mengerti. Dipikir kalau hidup di bawah kasih karunia itu kita tidak ada lagi terikat dengan aturan. Jangan salah. Ingat apa kata Yesus. Kalau hukum Taurat bilang kamu lihat berzina itu kan kalau kamu berhubungan seksual kan. Tapi kalau di dalam kekristenan apa coba? Lu lihat terus bergerak syahwatmu, kamu sudah berzina. Lebih gede nggak kira-kira hukumnya? Ayo. Jadi seakan-akan orang memahami apa yang disampaikan Paulus itu hanya sebatas grace-nya itu loh. Karisnya itu yang diberikan penekanan. Gitu. Jadi seakan-akan kalau kita hidup di dalam kasih karunia kita sudah tidak terikat lagi dengan apapun juga. Makanya yaitu orang jadi nggak kerja, jadi malas-malasan. Apalagi, ya udah, ini kan menyenangkan bagi orang-orang paganisme sebenarnya. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati. Enak banget itu hidup tuh. Gitu. Tapi kita kalau melihat Alkitab, makanya gini, nanti kalian belajar di hermeneutik itu ada namanya teks, konteks, kontekstual. Kalau kalian keluarkan teks dari konteksnya, itu yang disebut sebagai preteks. Kita nggak bisa mengeluarkan satu teks itu dari konteksnya. Ketika Paulus berbicara tentang kasih karunia, dia berbicara kepada orang yang model apa. Makanya, nanti kita belajar surat Yakobus, belum belajar ya. Surat Yakobus itu dengan surat Roma seringkali dipertentangkan kan? Kenapa? Karena di surat Roma bilang apa? Kita kan
Diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Yakobus bilang apa? Lu ya, mana imanmu? Tunjukkan kepadaku imanmu, aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatanku. Loh kok jadi beda? Roma bilang kita betul-betul percaya itu anugerah dari Tuhan, ya. Karena iman, loh kenapa Yakobus malah bilangnya karena perbuatan? Lihat dong, siapa yang diajak ngomong? Ya. Yang diajak ngomong siapa? Oh ternyata kalau di surat Roma yang diajak ngomong itu adalah orang-orang yang tadinya ya terikat dengan hukum Taurat. Makanya Paulus ingin kasih tahu kalau kamu mau diselamatkan bukan Injil plus sunat gitu. Bukan itu, Injil ya Injil. Kamu diselamatkan karena kasih karunia, itu cukup. Tapi di surat Yakobus beda. Ini OKB. OKB orang Kristen baru ya. Kalau di Yakobus itu yang menerima surat Yakobus orang Kristen yang udah tua. Ya. Udah tua. Tapi mereka semena-mena sama orang lain, ya. Mengambil hak para janda, hak anak yatim, berlaku tidak adil kepada orang lain. Makanya si penulis surat Yakobus bilang, "Lah, ayo. Kamu bilang kamu orang beriman. Tunjukkan dong imanmu lewat perbuatanmu." Nggak bisa, tetap kita itu ketika kita pindah dari hamba, cuma 2 hamba kan? Hamba dosa, ya tetap hamba. Jadi hamba Kristus, apa kita tidak ada aturan? Ibu tadi bilang bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama itu merupakan bayangan. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, 3 bulan pertama mereka ada di padang gurun Sinai. Pada waktu itulah Tuhan kasih mereka begitu banyak ketetapan melalui Musa. Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tuhan memisahkan orang Israel, sekarang kalian itu adalah umatku. Dan aku adalah Allahmu. Apakah lalu kemudian mereka tidak ada di dalam satu aturan? Aturan baru. Makanya muncul kitab imamat. Apa yang ada di kitab imamat? Aturan demi aturan. Untuk menunjukkan apa? Ayo siapa yang masih ingat tema kitab imamat? Apa? Kekudusan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Nah untuk menunjukkan kamu hidup kudus, ini nih seperangkat alat. Ini nih aturan-aturannya nih. Ya, supaya kamu tetap hidup di dalam kekudusan. Ini aturannya. Jadi umat Allah ada aturannya. Itu bayangan untuk nanti menunjukkan ketika kita menjadi hamba Kristus, ada aturan. Aturannya apa sih? Pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal?" Yesus bilang, "Kau baca apa di Taurat?" Jadi sebenarnya Yesus bukan memberikan perintah yang betul-betul baru. Itu perintah yang sudah dipahami tapi tidak dilakukan. Dia jawab kok, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas pasal 10 mulai ayat 25, kalian bisa baca. Yesus bilang apa? Jawabmu itu benar. Tapi enggak titik loh, koma. Pergilah dan perbuatlah demikian maka kamu akan hidup. Kita itu terikat dalam satu aturan, tapi aturan yang landasannya kasih. Jadi jangan bilang karena kita hidup di bawah anugerah, ini Paulus disalah mengerti. Dipikir Paulus udah ya silakan mau diapain hidup itu silakan, orang kita tuh udah sekali selamat pasti selamat kok. Ya, kan apalagi kalau baptisnya di Sungai Yordan, lu pertama kali masuk surga. Hah? Kamu VIP. Hah? Apa? Enggak, ibu lagi ngomong begini. Siapa yang dibaptis di Sungai Yordan? Yohanes. Sungai Ciliwung. Enggak ibu lagi memikirkan ya itu kan ritual-ritual sebenarnya. Hidup ini loh yang harus menjadi alat peraga. Harus menjadi alat peraga, ya. Makanya kita harus saling mengingatkan di sini satu dengan yang lain. Tapi kembali kepada keputusan orang. Kalau kita sudah mengingatkan tapi dia tidak mendengar, ya kita jangan merasa bersalah dengan pilihan orang. Jangan pernah menjadi pahlawan buat hidup orang lain. Itu aja. Gitu, ya. Dampingi orang lain tapi kalau dia tetap memilih sesuatu yang salah,
Jangan pernah merasa bersalah. Ataupun kalau dia memilih hal yang baik, oh karena aku. Jangan pernah merasa pahlawan. Roh Kuduslah yang mengubahkan dia, kita hanyalah alat. Ya, oke, berapa menit lagi? Habis. Surat Ibrani. Ayo. Masih ada waktu dikit ya, buat dia bertanya. 2 menit. Pelan-pelan. Oke, ya. Jadi kan Ibu tadi bilang kemungkinan surat Ibrani ini memang tidak ditulisnya itu dalam format surat gitu loh. Ini kumpulan-kumpulan khotbah. Ya mungkin itu khotbah di lingkungan-lingkungan kecil. Ya kumpulan-kumpulan Kristen kecil, tetapi ternyata karena masalah ini ternyata meluas nih. Banyak juga jemaat-jemaat Kristen yang lain yang punya pergumulan sama yang harus dijawab, dan dijawabnya itu bisa dengan mempergunakan tulisan-tulisan ini. Maka siapa yang mengumpulkan itu juga kita tidak tahu sebenarnya. Yang mengkompilasi sampai kemudian jadi seperti ini sekarang ini surat Ibrani. Apakah Paulus yang mengedit lalu kemudian mengumpulkan, mengedit lalu kemudian meredaksi ulang dan mengirim? Ya mungkin. Tetapi ya itu dia, Ibu kembali ke bapak-bapak gereja punya pemahaman gitu. Kalaupun ada tangan-tangan selanjutnya yang membuat surat ini sampai ke lokasi-lokasi yang sedang bermasalah, khususnya terkait dengan permasalahan ini, ya bisa aja ada Paulus di sana, atau mungkin Apolos bisa. Tetapi siapa yang menulis itu yang kita tidak tahu, gitu ya. Jadi kemungkinan itu ditambahkan kemudian, gitu. Pernyataan tentang Timotius, karena kan ini tidak ditulis dalam bentuk surat awalnya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya, sampai sekarang kita masih berjuang lah. Siapa tahu kalian yang nanti akan membukakan misteri ini. Ya. Oke, siapa nih aman? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Hah? Ada enggak? Sebenarnya kita tidak bisa menyamakan ide dari satu surat dengan surat yang lain. Karena jemaat yang dihadapi itu berbeda. Ya. Berbeda konteksnya. Kapan sih surat Ibrani ini ditulis? Pada waktu surat Ibrani ditulis berarti kan ada goncangan yang sangat hebat dari orang-orang Yahudi beragama Yahudi untuk orang-orang Yahudi beragama Kristen. Gitu, sehingga surat ini harus disebarkan. Ada nggak kira-kira pembelaan-pembelaan begitu? Waduh, kalau kita lihat surat Galatia kan juga membahas hal ini, ya kan? Ketika Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, aku heran loh, kenapa kamu gampang banget berbalik? Nah itu kan sama aja dengan ingin mengatakan ide di surat Ibrani. Kamu sudah tahu yang unggul kok balik lagi ke KW, tuh, ya. Sudah tahu yang unggul, sudah tahu yang asli kok balik lagi ke hal yang lebih rendah. Sebenarnya konsep-konsepnya sama. Karena itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu. Cuman kalau kita mencocok-cocok-cocokkan gitu, nah mungkin itu perlu perjalanan panjang. Untuk bisa tahu ya apakah ada kosakata yang dipergunakan sama, struktur bahasanya sama, konsepnya sama gitu ya. Karena itu yang dihadapi oleh Paulus sebenarnya. Kalau ada yang orang mengaitkan surat Ibrani dengan Paulus, ya tidak ada yang salah juga. Karena toh sampai sekarang kita masih bergumul tentang itu.
Oke. Karena salah sih memahami Alkitab ya. Makanya ibu berharap sih sebenarnya yang belajar ini, ayo belajar sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menyamakan semua teks di dalam Alkitab. Kita sering pakaikan ayat itu, kalau ada orang yang berdosa, jika kamu jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Kita memakai ayat itu, tetapi kita lepaskan ayat itu dari konteksnya. Ya, ayo, itu kakek tua itu lagi ngomong apa sih? Oke, kalau ibu ngomong begini karena memang 1, 2, 3 Yohanes itu ditulisnya pada masa usia sudah tua. Paulus itu lagi Yohanes itu dalam kondisi seperti apa sih? Jemaatnya dalam kondisi seperti apa? Karena kalau kita lihat, kita bisa salah juga dengan Yohanes. Di satu sisi dia bilang kita nggak boleh berbuat dosa lagi, tetapi kenyataannya di sisi lain, Yohanes bilang apa? 1 Yohanes pasalnya yang kedua kalau tidak salah ya. Mulai ayat 4-11. Kalau kamu berbuat dosa, gitu loh katanya kita nggak boleh berbuat dosa. Tetapi di sisi lain, nah lihat konteksnya apa pada waktu itu Yohanes. Pasti di hal-hal yang berbeda Yohanes sedang berbicara. Jadi kita tidak bisa menyamakan, mesti dipelajari asal muasal dari ayat itu gitu. Ya, supaya kita tidak asal comot ayat. Nah, ini juga mungkin bagi kita ya. Kita perlu benar-benar memikirkan gini. Kita kan selalu kasih ayat mas untuk anak sekolah minggu kan? Ya enggak? Terus ayat mas yang kita pilih itu ayat mas yang kayaknya ya bisa membangun iman. Jangan juga salah. Ya. Tetap diberikan pengertian. Sama kayak kalau kalian bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi berapa itu? Wih, itu ayat hafalanmu. Ya. Filipi udah pakem ya? Filipi 4 ayat 13. Coba lihat konteksnya. Sebenarnya Paulus lagi bicara apa di situ? Dia lagi berbicara, ya ibu bilang kemarin, dia lagi berbicara bagaimana mencukupkan diri dalam segala situasi. Tapi boleh nggak bu kalau kita relatekan dengan kondisi kita? Boleh, tapi jangan lupa konteksnya. Ya, jadi semua itu harus dilihat di konteks. Paulus bicara tentang kasih karunia, tapi kenapa kemudian dikatakan bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan? Loh katanya kasih karuniaku harus diperjuangkan. Lihat lagi bicaranya itu kepada orang Kristen yang seperti apa levelnya. Karena ternyata kalau kita bicara 1, 2, 3 Yohanes, itu ada 3 level orang yang sedang disasar oleh Paulus. Paulus lagi. Yohanes, ada yang masih baby dalam gereja gitu. Yang mesti disuapin, tapi ada yang udah mulai bertumbuh dewasa. Tapi ada yang memang itu dia udah pakem. Udah orang Kristen lama, udah mestinya jadi pengajar itu. Ya, stop sinning, kamu udah tahu banyak kebenaran. Jadi kayak gitu. Oke lah, ini pergumulan kita. Ini mungkin gak bakalan selesai walaupun kita udah selesai mata kuliah PB. Karena ini pergulatan masing-masing kita di dalam hidup kita. Ya, ibu cuman pesan sama kalian, jangan mau diintimidasi oleh masa lalu. Ya, yuk kita buka lembaran baru hari ini, kita hidup hari ini. Ya, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita untuk hal yang lalu. Ya, oke, yuk mari kita sama-sama memulai lagi supaya kita bisa menjadi alat Tuhan memulihkan banyak orang. Oke, mungkin itu saja. Hari Senin masih ada waktu kita selesaikan beberapa kitab yang tersisa. Ibu berharap semua hadir on-site ya. Dan jaga hidup baik-baik. Oke, siapa yang mau berdoa untuk kita? Ayo. Kenapa kamu udah pegang sisi ref? Apa itu? Sini ref. Di mana?
Oke, Tuhan berkati semua ya. Oke. Senin. Tanggal berapa ini, Nak? Nah, ini berarti bukan 18 dong. 17 ya? Iya, kalian udah masuk jam 10 kan tadi. Jadi tadi masnya di ayat ya ini kan dikatakan nih, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat segera sesudah datang akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Artinya kan berarti Timotius yang sayang. membawa surat ini gitu. Dan ini dikatakan saudara. Dan ini ada salam saudara dari tali berkat maksudnya. Iya. Kan surat ini juga adalah surat tujuan untuk orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Mesias, Yesus sebagai Mesias, cuman dia kan masih mengingat-ingat agamanya lama gitu kan. Nah berarti kan artinya adalah orang yang membuat surat ini juga pasti orang Yahudi karena kan. Iya, udah pasti orang Yahudi. Nah berarti maksudnya kalau Timotius yang membawa surat ini kenapa sampai sekarang maksudnya nggak jelas benar-benar penuh gitu loh. Kan Ibu udah ngomong tadi. Ini bukan ditulis dalam bentuk surat gitu. Tapi ini dikatakan di sini Bu, dan aku kasih kamu supaya kata-kata nasihat ini sama sekalipun pendek saja surat ini kepada kamu. Iya betul, ini betul. Cuman maksudnya surat Ibrani ini tidak ditulis dalam formasi surat. Bukan dalam bentuk struktur surat. Kalau dilihat surat-surat Paulus yang 13 kan semuanya dari Paulus. Ditujukan kepada siapa? Nah itu ndak ada di pasal 1. Ya kan? Berarti surat ini beda dengan surat-surat Paulus yang lain. Makanya termasuk Bapak gereja aja, apa mereka nggak baca ini? Bacalah pasti. Ya, kenapa mereka nggak berani menempatkan Paulus sebagai penulis surat ini? Karena memang pertama tidak ada tanda-tanda surat di sini. Artinya kemungkinan ini kompilasi dari khotbah-khotbah entah khotbah siapapun yang ingin menjawab kebutuhan jemaat. Tapi kemungkinan, nah ini kan dibilangnya itu salam dari jemaat yang ada di Itali. Ada penafsir yang mengatakan justru kemungkinan besar ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi yang ada di Roma. Begitu. Ataukah ini yang ada di Asia Kecil? Tapi kemungkinan memang Paulus katanya yang menuliskan yang mengirimkan surat itu lewat Timotius. Gitu. Tapi surat yang mana? Surat yang mana? Apakah ini semua? Kalau ini semua, kenapa Paulus nggak bilang di awal dari Paulus? Seperti 13 surat Paulus yang lain. Ayo. 13 surat Paulus yang lain kan jelas. Siapa yang nulis, Paulus tulis di situ. Dari Paulus kepada siapa. Kalau ada yang bantuin dia tulis dari Paulus, Timotius, Silas gitu. Iya, jadi makanya sampai sekarang itu enggak berani. Termasuk penafsir-penafsir yang sudah mencoba untuk melihat kesamaan struktur kata antara surat Ibrani dengan surat yang lain pun enggak berani bilang itu Paulus yang menulis. Karena begitu. Jadi kita enggak bisa karena oh iya ini ada muncul Timotius. Ya kalau hanya itu yang dijadikan dasar, bapak-bapak gereja mungkin enggak akan bilang cuma Tuhan yang tahu. Ya enggak? Gitu, pasti mereka ada alasan tertentu kenapa mereka bilangnya begitu. Ya, seperti itu. Ayo cepat, ibu rapat jam 12. Itu yang surat Bapak Paulus yang membuat Timotius itu kan Paulus bilang kalau orang udah dia akan termasuk Titus lalu dia pergi ke Dalmatia. Nah apakah Titus dia ninggalin pengembalanya di Kreta? Waktu itu Titus pergi ke Dalmatia, tetapi itu sebenarnya karena utusannya Paulus.
bukan karena Titus mengkhianati Paulus. Bukan karena Titus mengkhianati Paulus. Dia ke dalam arti artinya pengemala di kereta dia akan penampilan itu. Iya, betul. Itu sudah Paulus 1 ini 2 Timotius kan Paulus ada di penjara. Iya, betul. Berarti dia kembali lagi ke kereta. Kalau soal dia kembali lagi ke kereta kan kita nggak dapat informasi itu. Nggak dibilang juga di Kisah Para Rasul kan. Dia gembala di sana. Tapi lihat mereka tuh mobile mereka. Ayo kayak Lukas. Lukas kan pernah menggembalakan juga di Filipi. Tapi Paulus bisa ambil kapanpun juga gitu. Karena di sana sebenarnya ada tua-tua. Mungkin masalah di kereta udah selesai. Kan Ibu kemarin jelaskan cara Paulus menangani Timotius dengan Titus kan beda. Karena Titus itu jauh lebih dewasa dan kemungkinan masalah di kereta itu bisa lebih cepat selesai ketimbang masalah di Efesus. Karena yang menjadi masalah sebenarnya bukan hanya masalah jemaat Efesus, tapi masalah si gembala muda ini. Gitu. Apakah Paulus kemudian utus dia ke Dalmatia? Meninggalkan kereta? Gitu. Tapi tidak ada bukti bahwa Titus meninggalkan kereta karena dia mengkhianati Paulus. Ya, jadi gitu. Nggak apa-apa kamu punya rasa penasaran begitu ya dikembangkan terus gitu. Tapi itu dia masalahnya. Banyak pertimbangan dari para teolog. Itu bisa saya. Sama buat yang PMG itu apakah boleh Bu? Dari Apa? PMG itu boleh dari anak SMP lain boleh? Boleh aja, boleh. Tapi kalau mereka udah dapat PB, Terima kasih Bu.